Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Doimatun Nihmah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2025. Asal LPTK Universitas PGRI Semarang dengan NIM 255339794. Saya mengajar mapel Bahasa Indonesia di MA Asati Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana anak-anakku kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sekali lagi lebih semangat, ini kan masih pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Harus tetap semangat. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Saya minta kepada Ketua Kelas Sofiuddin, Mas Sofiuddin, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Terima kasih. Sebelum saya mulai pembelajaran, saya absensi dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Jadi semua ya? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, lanjut kalau begitu ya, sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta kalian untuk memejamkan mata terlebih dahulu ya. Nanti dengarkan suara yang akan saya tampilkan ya, untuk melatih fokus kalian. Kalian ini masih pagi, apakah masih fokus ataukah sudah mengantuk? Nah, ini nanti dengarkan terlebih dahulu. Saya minta kalian untuk memejamkan mata sejenak ya. Ayo, memejamkan mata Mbak Akif, memejamkan mata Kif. Dengarkan Mbak Yufi, matanya dipejamkan. Dengarkan suara, ini suara apa ya? Bentar. Yo, renungkan suara ini. Kira-kira ini suara apa ya? Sudah dirasakan? Sudah bisa menebak ini suara apa? Sudah. Nah, sekarang buka mata kalian. Tadi kalian mendengarkan suara apa? Air. Suaranya bagaimana? Merdu? Gemericiknya bagaimana? Mengalun-mengalun? Nah, itu ya. Nah, berarti kalian fokus bahwa itu adalah suara air. Nah, pembelajaran kemarin ya, sebelum pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang pengertian teks laporan hasil observasi, kemudian strukturnya, dan juga kebahasaan teks laporan hasil observasi. Masih ingat pengertian dari teks laporan hasil observasi? Masih. Ayo, siapa yang bisa jawab pengertian? Mbak Luna, apa pengertian teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang menjelaskan mengenai hasil pengamatan dari suatu fenomena atau objek secara faktual dan objektif. Nah, jadi teks laporan hasil observasi itu suatu pengamatan yang dilakukan secara langsung dan bersifat faktual atau fakta ya. Kemudian struktur teks laporan hasil observasi kemarin ada berapa?
berapa? 3 saja. Coba sebutkan. Yang pertama adalah Pernyataan umum. ya, pernyataan umum. Yang kedua, bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Ingat ya, kalau pernyataan umum itu biasanya berisi apa? Pengertian secara umum objek yang akan diteliti. Kemudian deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian itu menjelaskan bagian-bagian dari objek yang akan diteliti. Yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Berisi apa deskripsi manfaat? Manfaat dari objek yang akan diteliti. Masih ingat ya, pintar. Kali ini kita akan membahas tentang menulis teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah menulis gagasan dalam bentuk teks laporan hasil observasi secara logis dan etis. Yang kedua, mengubah teks laporan hasil observasi ke dalam format kreatif ya, yang dapat diterbitkan di media cetak maupun elektronik. Yang ketiga adalah mempresentasikan hasil dari teks laporan hasil observasi. Dengan apa? Dengan memperhatikan intonasi dan juga minat perhatian atau minat pendengarnya. Kemudian ini saya akan menampilkan sebuah contoh laporan hasil observasi dari pohon mangga ya. Kalian perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah ada contoh audio dari teks laporan hasil observasi. Kalian dengarkan, nanti kalian catat poin-poin penting yang terdapat dalam audio contoh teks laporan hasil observasi ini ya. Kita dengarkan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai contoh laporan hasil observasi dari mangga. Mangga adalah nama sejenis buah, demikian pula nama pohonnya. Mangga termasuk ke dalam mangga yang lebih berat dan terdiri dari 35. Udah ya. Dari teks audio yang sudah kalian dengar, poin-poin penting apa saja yang sudah kalian catat? Pengertian dari pohon mangga. Ada lagi selain itu? Bagian dari pohon mangga. Kemudian ada lagi manfaat dari pohon mangga. Nah, itu semua masuknya ke dalam apa? Masuknya ke dalam struktur teks laporan hasil observasi. Lanjut ya. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam poin utama pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada apa? Yang pertama kalian harus menentukan objek apa yang akan diteliti ya. Objek itu apa toh? Benda. Terus peristiwa juga bisa. Terus fenomena juga bisa. Itu namanya objek. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan dalam menulis teks laporan hasil observasi yaitu menentukan objek yang akan diteliti. Yang kedua, tentukan hal apa saja yang akan kalian amati dari objek sebagai panduan pengamatan. Kemudian lakukan observasi dengan menggunakan panduan pengamatan yang telah dibuat. Kemudian yang keempat, susunlah kerangka laporan sesuai dengan sistematika umum sebuah teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kelima, kembangkanlah kerangka yang telah disusun menjadi suatu teks yang padu. Yang terakhir, periksalah kembali laporan hasil observasi kalian ya. Ini adalah langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Lebih jelasnya kita lihat video berikut ya. Assalamualaikum siswa hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga siswa semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya.
Alhamdulillah, berbicara tentang teks laporan hasil observasi kaitan dengan definisi, struktur, contoh, dan kaidah kebahasaannya sudah semua Pak Guru sampaikan. Berharap siswa semua sudah pelajari ya di video Pak Guru yang lain. Nah, sekarang saatnya kalian praktik menulis laporan hasil observasi. Jadi itu tadi adalah langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Harus memuat apa saja tadi instrumennya, masih ingat? Yang pertama adalah penulisan judul. Penulisan judul itu diawali dengan huruf kapital di bagian depannya, ya. Kemudian judul tidak diakhiri dengan tanda baca, nggak boleh dikasih tanda petik, tanda titik, tanda pentong, tanda seru ya, tanda pentong atau tanda seru. Kemudian laporan memuat definisi umum, laporan memuat deskripsi bagian dan juga memuat deskripsi manfaat. Ini masuknya ke dalam struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian informasi yang disampaikan itu bersifat objektif. Penulisan kata berimbuhan di dengan kata depan di sudah tepat. Kemudian terdapat kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Jika menggunakan referensi dari sumber lain, penulisan kutipan dan sumber kutipan sudah ditulis dengan tepat. Nah, ini masuknya ke dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sudah jelas ya bagaimana cara atau langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang kita sesi tanya jawab. Saya yang bertanya, apa saya yang menjawab? Ada yang mau ditanyakan? Yang kurang jelas? Tidak ada? Kalau begitu saya tanya lagi ya, untuk mengingat materi pada pagi hari ini. Untuk menulis teks laporan hasil observasi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah menentukan objek laporan hasil observasi. Kemudian membuat kerangka teks laporan hasil observasi. Kemudian kalian harus mengembangkan teks kerangka tersebut menjadi paragraf yang padu ya. Setelah itu kalian harus mengoreksi lagi, membaca ulang lagi teks laporan hasil observasi yang sudah kalian buat. Apakah sudah sesuai dengan struktur struktur teks laporan hasil observasi, apakah sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, itu harus diperhatikan ketika kalian menulis teks laporan hasil observasi. Nah, terakhir adalah ucapan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi dengan fokus dan tertib. Nah, selanjutnya kalian ini ada lembar kerja peserta didik. Soalnya adalah tuliskan sebuah kerangka teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur pada tabel di bawah ini. Ada pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat tadi ya. Kemudian kembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks laporan hasil observasi secara utuh dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Tadi sudah disampaikan dalam video kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ya. Nah, selanjutnya kalian ubah teks laporan hasil observasi ke dalam format kreatif. Tadi bisa ke dalam bentuk poster, dalam bentuk buku tempel, dalam bentuk video atau yang lainnya ya. Ini kalian kerjakan terlebih dahulu kerangka teks laporan hasil observasi masing-masing kelompok. Ditulis kelompoknya di bagian bawah ya, nama anggotanya siapa saja. Kalian tulis di sini judulnya apa. Kemudian
Lanjut, sekarang kemarin sudah saya bikin kelompok ya. Ada 4 kelompok dan saya juga sudah menugaskan kalian untuk menanam bibit sayuran. Kemarin ada kelompok sayur apa? Kelompok sayur seledri, kemudian kelompok sayur kangkung, kemudian bayam merah dan juga selada. Sebelum melakukan pertemuan pada kali ini, saya sebelumnya kan sudah menyuruh kalian untuk menanam ya, menanam sayuran. Kemudian saya minta ke kalian untuk dari bibit menjadi tumbuhan yang rindang ya. Saya meminta kalian untuk mengobservasi ya. Nah, sekarang kita mengaplikasikannya ke dalam menulis teks laporan hasil observasi. Kemudian media apa yang bisa kalian gunakan untuk mempromosikan hasil observasi kalian? Poster. Ya, poster. Ada lagi? Buku tempel. Nah, itu bisa menjadi media kreatif dalam menyampaikan informasi teks laporan hasil observasi yang kalian buat. Sekarang ini sudah berkelompok ya. Sekarang saya minta kalian untuk membuat teks laporan hasil observasi. Nah, kalau kalian membutuhkan foto, kalian bisa memoto apa ini hasil tanaman kalian ya. Sudah ada di sini. Ada selada, kangkung, seledri dan juga bayam merah. Nah, kalau kalian membutuhkan foto, kalian bisa foto, bisa kalian tempelkan. Kalau kalian mau membuat buku tempel, bisa kalian tempelkan ke dalam poster kalau kalian mau membuat poster. Nah, sekarang kita mulai untuk membuat atau menulis teks laporan hasil observasi. Langsung saja ya. Oke. Yang mau membuat poster itu ya, kemarin sudah saya suruh untuk membawa HP ya, untuk membuat poster. Kalau mau bikin poster, nah kerjakan secara berkelompok. Nah, sebelum kita melakukan sesi presentasi dari masing-masing kelompok, saya meminta kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Kita lakukan ice breaking ya, untuk melatih fokus kalian supaya tidak mengantuk ya, karena semakin siang suasana semakin sepoi-sepoi anginnya, membuat mata ini mau menutup ya karena ngantuk. Jadi ice breakingnya bagaimana? Nanti ketika saya bilang hidung, kalian jangan pegang hidung, tapi pegang anggota yang lain, misal telinga atau mulut atau dagu atau apa namanya ini? Jidat. Nah, itu. Ini adalah melatih fokus ya. Siap? Siap. Mulut. Adakah yang pegang mulut? Hidung. Hidung. Oke. Terus kemudian pipi. Pipi. Masa itu pipi? Kemudian dagu. Oke, sudah cukup. Berarti kalian masih fokus ya. Beri tepuk tangan. Nah, siap. Ya, sekarang kita masuk ke sesi presentasi dari kelompok 1 dulu ya. Kelompoknya Mbak Luna ya. Monggo Mbak Luna langsung masuk, langsung maju ke depan Mawar. Yang lain mendengarkan, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada kelompoknya Mbak Luna, oke? Mohon perhatiannya teman-teman sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari teks laporan hasil observasi yang kami buat, yaitu mengenai tanaman seledri. Oke, langsung saja. Di teks laporan hasil observasi kan ada 3 struktur, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Yang pertama di sini saya mencantumkan pengertian dari
berupa daun yang termasuk ke dalam keluarga Apiaceae. Tanaman ini memiliki bentuk dan berwarna hijau dengan aroma khas yang kuat. Seledri dikenal luas sebagai rempah sekaligus sayuran yang sering digunakan dalam berbagai masakan. Selain itu, tanaman ini juga dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional karena dipercaya memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Selanjutnya, untuk deskripsi bagian atau bagian-bagian apa saja yang ada di dalam seledri ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dayat. Oke, selanjutnya yaitu deskripsi bagian. Seledri memiliki beberapa bagian, yaitu batang berwarna hijau pucat yang tumbuh tegak dan berair. Daunnya kecil, berbentuk majemuk dengan tepi bergigi, terus serta berwarna hijau segar. Akar seledri berupa akar tunggang dengan serabut yang menyebar ke dalam tanah. Selain itu, seledri juga dapat menghasilkan bunga kecil berwarna putih hingga kehijauan yang tersusun dalam bentuk payung majemuk. Seluruh bagian elemen ini memiliki aroma yang kuat. Kalian pernah kan mencium seledri, itu pasti aromanya sangat menyengat. Biasanya seledri itu dicampur, kalau kalian beli sop, ada wortel, ada kolnya, itu juga adalah seledrinya. Nanti boleh dicium. Terus ada deskripsi manfaat, ini akan dibaca oleh Mbak Elma. Selanjutnya, deskripsi manfaat dari seledri. Seledri memiliki banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dalam bidang kuliner, seledri digunakan sebagai penyedap alami untuk menambah aroma dan rasa segar pada masakan. Dalam bidang kesehatan, seledri dipercaya mampu menurunkan tekanan darah, melancarkan pencernaan, serta mengandung vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Selain itu, seledri juga sering dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional sebagai bahan alami untuk menjaga daya tahan tubuh dan menyehatkan ginjal. Cukup presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, silakan. Tadi manfaatnya seledri apa ya? Nah, manfaat seledri tadi ada yang di bidang kuliner, dia memiliki manfaat sebagai penyedap alami. Jadi kalau sekarang kan banyak penyedap buatan ya, yang berbahan sintetis. Nah, ini ada penyedap alami dari seledri untuk menambah aroma dan rasa segar pada masakan. Kemudian ada juga dalam bidang kesehatan, mampu menurunkan tekanan darah, melancarkan pencernaan, serta mengandung vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Seledri juga dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional sebagai bahan alami untuk menjaga daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan ginjal. Jelas? Jelas. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak? Oke, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 ini melakukan penelitian tentang seledri ya. Seledri. Kalian kalau beli bakso ada seledrinya enggak? Sebagai penyedap, kalau enggak ada seledrinya kurang sedap ya. Nah, juga bisa tadi manfaatnya menurunkan darah, tekanan darah. Nah, ini darah tinggi, sering emosi ya, yang suka marah-marah, bisa ini dikasih makan seledri biar darahnya rendah, biar emosinya berkurang. Nah, udah ya, sebelum saya mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, saya akan menyimpulkan poin-poin utama pembelajaran tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kita menyimpulkan bersama-sama ya. Tadi yang kita pelajari adalah bagaimana cara menulis teks laporan hasil observasi. Ada beberapa langkah, yaitu langkah yang pertama adalah menentukan objek teks laporan hasil observasi, kemudian membuat kerangka, kemudian mengembangkan kerangka menjadi paragraf yang utuh. Dan yang terakhir, kalian harus mengoreksi ulang tulisan yang sudah kalian buat ya. Nah,
Untuk tindak lanjut, yaitu nanti kalian bisa membuat video dokumenter tentang laporan hasil observasi kalian ya. Bersama kelompok kalian nanti membuat video dokumenter ya tentang bagaimana cara melakukan observasi yang benar ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Kalau ya sudah, kalau begitu kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nanti kalau di rumah jangan lupa kalian belajar lagi ya. Pokoknya kalian harus terus belajar, terus membaca. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.